Halo sobat-sobat Mandalani Channel, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu sehat dan bahagia. Jumpa kembali di Sharing Time Talk Show bersama saya Hasnan. Kita akan mendengarkan sharing dari narasumber kita yang luar biasa. Pada hari ini kita akan mengenal lebih dekat dengan STAB Maitreya Wira. Telah hadir di studio Mandala Online Channel bersama saya pada saat ini yaitu Ibu Rida Jelita SHMH, yaitu selaku Ketua dari STAB Maitreya Wira. Apa kabar Bu Rida? Baik, luar biasa. Ya. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu ya. Berbahagia sekali ya kita jumpa kembali. Bu sudah hadir di studio kita untuk berbagi bersama kita di sini. Nah, kita akan mengenal lebih dekat dengan STAB Maitreya Wira. Nah, bisa Ibu jelaskan dari kita akan awal dari latar belakang Bu berdirinya STAB Maitreya Wira ini. STAB Maitreya Wira Pekanbaru awalnya berdiri di Jakarta pada tahun 2008. Jadi Sekolah Tinggi Agama Buddha itu ada 12 ya di Indonesia saat ini. Nah, untuk mendukung program dari pemerintah Dirjen Binmas Buddha pada khususnya, kemudian dari kita punya mapan bumi, maka didirikanlah Sekolah Tinggi Agama Buddha. Saat itu masih jurusannya Pendidikan Keagamaan Buddha. Jadi kita tahu bahwa di semua daerah, terutama yang ada di Indonesia, ada sekolah Maitreya ya, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu tentu membutuhkan banyak sekali tenaga pendidik ya, guru keagamaan Buddha. Nah, ini dengan adanya Sekolah Tinggi Agama Buddha, maka kita harapkan bisa membantu untuk tersedianya kader ya, kader yang di bidang pendidik keagamaan Buddha ini, sehingga jika semua sekolah itu membutuhkan guru agama Buddha, sudah ready gitu ya, sudah siap Pak. Jadi nggak seperti dulu. Kalau dulu di tahun 80-an, 90-an
ketika kita ingin mencari guru agama itu agak susah. Namun sekarang di Provinsi Sumatera itu sudah berdiri 3 buah PTAB, termasuk salah satunya Sekolah Tinggi Agama Buddha. Jadi di tahun 2018 Sekolah Tinggi Agama Buddha pindah ke Pekanbaru. Ya, izin operasionalnya mulai berlaku sejak 2018 dan kita melakukan grand opening di tanggal 3 September 2018. Jadi di Pekanbaru ini hitung-hitung sudah mau jalan tahun kelima. Nanti di bulan Desember kita melaksanakan wisuda angkatan ke-8, wisuda perdana di Pekanbaru. Nah, ini juga merupakan harapan dari kita punya pemimpin, para pembina ya yayasan yang ingin sama-sama memajukan pendidikan yang ada di Indonesia, terutama pendidikan keagamaan Buddha. Nah, kita harapkan ke depan STAB akan semakin maju dan berkembang. Demikian. Oke, baik. Itu secara singkat ya latar belakang berdirinya STAB ya. Jadi menciptakan kader-kader tenaga pendidik ya untuk sesuai dengan kebutuhan dari banyak sekolah yang membutuhkan tenaga kerja pendidik ini ya, tenaga pendidik ya. Iya. Oke, baik. Nah, kemudian Bu kita lanjutkan apa visi dan misi dari STAB Maitreya Wira, Bu? Iya, kita punya visi adalah terciptanya kader yang berjiwa kasih. Ya, kasih di dalam Mandarin itu adalah Shi. Sehingga dengan adanya jiwa kasih, maka misi kita adalah untuk terciptanya budaya baru, peradaban baru, nilai hidup baru. Kemudian dengan adanya kita punya pendidikan ini, kita bisa menciptakan kehidupan yang bahagia, ya kan? Jadi intinya adalah kehidupan bahagia yang sesuai dengan Buddha Dharma, seperti itu. Kemudian juga tentang hidup yang benar dan sehat seperti apa. Nah, itulah merupakan visi misi dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Maitreya Wira. Oke, nah kita lanjutkan di STAB Maitreya Wira sendiri, apa saja prodi program jurusan yang ada pada saat ini, Bu? Awalnya ketika berdiri kita punya satu prodi yaitu Pendidikan Keagamaan Buddha yang dahulu namanya Dharma Acarya. Sekarang di tahun 2022 kita sudah berdiri satu prodi baru yaitu Bisnis dan Manajemen Buddha. Jadi program sudah jurusan ada yang terbaru dua ya. Jurusan. Jadi bagi mahasiswa yang ingin kuliah, dia bisa memilih apakah nanti ke depan dia mau menjadi guru agama Buddha atau nanti dia menjadi seorang businessman. Nah, itu dua-duanya sudah ada, kita ready. Jadi boleh memilih. Oke. Lebih banyak pilihan ya sekarang Bapak Ibu. Iya, itu program terbaru ya satu ini ya, yang iya. bisnis tadi ya. Kita sudah buka di TA baru ini 2022 dan 2023 dan kita sudah menerima mahasiswa baru. Tahun ini juga kita sudah mulai menerima mahasiswa baru untuk TA 2023-2024. Oke, baik. Nah, bagaimana Bu dengan sistem perkuliahan sebelum dan saat pandemi COVID-19 ini? Untuk perkuliahan sebelum pandemi COVID sifatnya masih blended learning. Blended ya? Blended learning. Nah, di masa pandemi kita melakukan perkuliahan yang online. Jadi masih dengan sistem online ya saat ini ya Bu ya. Oke. Nah selanjutnya Bu, ini untuk kerjasama dengan kampus-kampus lain Bu, dari baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang sudah terjalin, yang sudah pernah dilaksanakan Bu. Untuk dalam negeri banyak sekali, terutama dengan Sekolah Tinggi Agama Buddha yang ada di seluruh Indonesia. Kita sudah menjalin kerjasama. Yang sering kita laksanakan adalah webinar. Baik tingkat nasional maupun internasional. Nah, kerjasama dengan luar negeri, kita juga melaksanakan kerjasama dengan University Renmin of China ya di Provinsi Santong. Waktu itu webinar dengan narasumbernya adalah Profesor Wen Haiming, PhD. Kemudian kita juga melaksanakan webinar internasional kerjasama dengan STAB yang ada di seluruh Indonesia dengan narasumber yang dari Arab Saudi, ya, kemudian Nepal dan Cina. Oke, jadi jauh ya, luas. Karena kita sistemnya online, jadi online itu mempermudah
untuk mendekatkan yang jauh, Pak. Seperti itu. Oke. Nah, Bu Rida, jadi tentu dari kampus sendiri mempunyai harapan nih dari kedepannya dari STAB Maitreya Wira itu seperti apa, Bu? Iya, jadi kita mengharapkan bahwa sekolah tinggi agama Buddha itu bisa seperti perguruan tinggi pada umumnya. Ya, jadi nanti mungkin ke depan akan berkembang prodi-prodi baru yang sifatnya lebih umum. Sehingga nanti banyak orang yang bisa memilih gitu. Karena kalau misalnya dia pendidikan keagamaan Buddha kan hanya satu jurusan, yaitu menjadi guru agama Buddha. Tapi kalau nanti ada prodi baru, misalnya ke depan kita buka prodi bahasa dan sastra Mandarin, ya kan seperti itu. Nah, dan sekarang sudah ada prodi bisnis manajemen. Nah, itu nanti mungkin lebih banyak yang berminat. Kemudian kita juga harapkan bahwa sekolah tinggi agama Buddha itu bisa menjadi aset baik nasional maupun internasional bagi Mapabumi kita. Ya, demikian. Karena kita punya Mapabumi itu kan ada sekolah, ya, sekolah Maitreya yang tersebar dari seluruh Indonesia. Nah, ini bisa mendukung program dari kita punya yayasan, sehingga bisa menyediakan kader-kader yang sudah siap memiliki kompetensi yang sesuai yang diharapkan. Karena selama ini kadang-kadang kita cari guru agama pun harus minta ya keluar. Tapi sekarang kita sendiri, Maitreya sendiri sudah mampu menghasilkan, kita punya lulusan S1 yaitu khususnya pendidikan keagamaan Buddha, dan ya itulah dia punya lapangan kerja sudah banyak, kemudian sumber daya alamnya juga manusianya tersedia, jadi itu saling mendukung, suatu hal yang bagus sekali, saling mendukung, saling kita punya kompetensinya juga meningkat. Kemudian dari pemerintah, dari Bimas Buddha sendiri juga mengharapkan ya perkembangan dari seluruh PTKB yang ada di Indonesia. Nah, ini semua sangat luar biasa. Jadi saya mengharapkan memang nanti ke depan bisa menjadi aset baik secara nasional maupun internasional seperti itu. Oke, itu harapan ke depannya ya, Bu. Oke, baik. Terakhir, Bu, kita minta closing statement dari Bu Rida. Kami persilakan, Bu Rida. Iya, jadi untuk ini STAB Maitreya Wira, Sekolah Tinggi Keagamaan Maitreya Wira, tentu saja kita selain memberikan informasi mengenai agama Buddha kepada masyarakat yang membutuhkan, misalnya kita menyediakan sejumlah guru agama Buddha yang memadai. Nah, yang waktu itu masih dianggap di tahun 80-an itu sangat minim. Nah, oleh sebab itu kami STAB Maitreya Wira hadir untuk meningkatkan kualitas selain pemahaman terhadap pendidikan keagamaan Buddha, kemudian pemahaman terhadap manajemen Buddha. Nah, itu juga untuk memberikan satu pemahaman terhadap Buddha Dharma. Ya, seperti itu. Jadi orang mulai memahami bahwa menjadi guru agama Buddha itu bukan sesuatu yang yang langka kayak dulu lagi, karena sekarang lapangan kerjanya sudah terbuka, Pak. Kalau dulu orang mungkin semuanya memikirkan bahwa nanti ke depan akan kemana gitu, padahal sekarang semua sekolah yang ada di Indonesia semua memiliki permintaan terhadap itu, pangsa pasarnya sudah terbuka lebar. Jadi bagi mahasiswa yang kuliah di STAB Maitreya Wira, ketika mereka selesai dan tamat, mereka ke depan tidak perlu khawatir karena mereka punya pangsa pasarnya, mereka punya tempat kerjanya, lapangan kerjanya itu sudah ada, sudah tersedia. Jadi kita bisa kerjasama dengan sekolah-sekolah Maitreya yang ada di seluruh Indonesia, ya. Sehingga ketika mereka akan butuh guru agama, mereka tinggal hubungi kami, lalu kami tinggal siapkan ini kadernya. Oke, Bu. Iya. Bu, nah kalau misalnya nanti mau yang mendaftar nih untuk di tahun 2000 yang baru ini, 23. Iya. Kita masih bagaimana cara untuk syarat dan untuk pendaftarannya, Bu? Ya, kebetulan untuk gelombang 1 itu masih sampai akhir Desember ya.
masih sampai akhir Desember. Jadi bagi Bapak Ibu yang berminat untuk daftar, kita masih kasih diskon untuk gelombang 1 ini, diskon 100% uang pembangunan. Wow, 100% ya? Iya. Oke. Sobat-sobat Mandala Channel, tunggu apa lagi? Ayo. Oke. Jangan lama-lama ya. Kapan tutupnya Ibu? Dan untuk gelombang berikutnya bagaimana Bu? Dimulai dari gelombang 2 dimulai dari Januari. Januari. Oke, jadi itu Januari ya. Tapi diskonnya sudah berbeda ya? Sudah berbeda. Oke, jadi jangan sampai ketinggalan ya sobat-sobat Iya. Mandala Channel. Sarannya itu tadi Bu, gimana? Apa saja yang perlu dilampirkan Bu? Ya seperti biasa ada ijazah mereka yang MA, SMA atau SMK ya. Ya. Kemudian itu KTP, KK, ya seperti itu. Semuanya di scan yang asli Pak. Asli ya. Jadi seperti syarat yang umum lah ya. Iya. Seperti pada umumnya begitu. Oke. Jadi kalau misalnya ada juga kita buat program kerjasama, misalnya ada guru sekolah Maitreya yang ingin mendaftar atau pengabdi wihara yang ingin mendaftar, Ya. asalkan mereka mendapatkan surat rekomendasi dari pandita setempat dan ketua yayasan yang ada di tempat kerjanya, kita juga memberikan diskon. Wow, ini spesial ya? Spesial. Oke. Jadi memang betul-betul untuk siap mencipta kader yang mendukung ya? Iya, jadi nanti guru-guru yang ada di sekolah Maitreya, ya kan, dan para pengabdi wihara yang tersebar di seluruh wihara, bagi yang berminat untuk kuliah, nanti kita berikan diskon. Oke, silakan hubungi STAB Maitreya Wira. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Rida sudah hadir di studio Sama-sama. Mandala Online Channel, sudah berbagi bersama kita di Sharing Time Talk Show Mandala Online Channel. Iya. Baik, sobat-sobat Mandala Online Channel, kita akan lanjutkan untuk Sharing Time Talk Show kita di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, kita persilakan yang mau lewat berikut ini.
tanda-tandanya. Jangan pernah kau ragukan lagi, segeralah bergabung di sini, pasti duniamu lebih berarti. Janganlah kau sia-siakan harapan ini untuk bisa mengubah diri, bersama kita meraih mimpi. Dari PAUD, SD, SMP, dan SMK, hidup bersama layaknya saudara, dengan guru-guru bagaikan orang tua, terasa harmonis seperti keluarga. Hanya di sini, di Sekolah Meta Maitreya, belajar hal baru, bervegetarian. Dengan budaya 5S dan 3K, kita wujudkan dunia satu keluarga. Come on! Dengan doa, tanda tanya, ku tetap melangkah. Hanya di sini, temukan jati diri. Hanya di sini, bebas meraih mimpi. Hanya di sini, terima cinta kasih. Hanya di sini, hanya di sini, temukan jati diri. Hanya di sini, bebas meraih mimpi. Hanya di sini, terima cinta kasih. Hanya di sini, hanya di sini. Kawan, semuanya Ragukan lagi, Semangat semangat baru di sini, bersama, pasti kasih semangat lebih baru. berarti. Hanya di sini, Buanglah semua keraguan, raihlah semua harapan, jadilah pribadi yang kau mau. Sekolah Meta Maitreya. Sobat-sobat Mandala Online Channel, kembali bersama saya Hasnan. Kita akan melanjutkan untuk sharing time talk show di Mandala Online Channel. Nah, kita juga sudah hadir di studio Mandala Online Channel dengan narasumber yang kedua, yaitu Ibu Suryati Esos MM. Beliau adalah Sekretaris 2 dari Yayasan Prasna Mitra Maitreya. Kita akan berbincang-bincang dan mengenal lebih dekat dengan Sekolah Meta Maitreya Pekanbaru. Sekolah Meta Maitreya Pekanbaru berdiri pada tahun 2005, dimulai dari jenjang PAUD, tahun 2007 jenjang SD, tahun 2012 jenjang SMP, dan tahun 2015 jenjang SMK jurusan AK dan TKJ dengan lahan seluas 14.380 meter persegi. Tingkat SD, SMP, dan SMK sudah terakreditasi unggul, sedangkan tingkat PAUD terakreditasi baik. Pada akhir tahun pelajaran 2021-2022, jumlah keseluruhan peserta didik Sekolah Meta Maitreya adalah 1.121 orang dengan guru dan tenaga kependidikan berjumlah 88 orang. Sekolah Meta Maitreya merupakan sekolah dengan visi mewujudkan keindahan kodrati manusia yang mengutamakan pembentukan sumber daya manusia berkarakter, berkualitas, dan bermoral kebajikan dengan semangat satu keluarga. Adapun misi sekolah adalah menghargai harkat dan martabat diri, menjunjung tinggi setiap nilai kehidupan, mencintai alam, dan mewujudkan dunia satu keluarga. Dengan semangat antusias, ramah, dan kasih sebagai moto sekolah, Sekolah Meta Maitreya juga menjalankan 3 garis pembelajaran yang dicetuskan oleh pendiri Yayasan Prasna Mitra Maitreya, yaitu sehat jasmani dan rohani, senantiasa gembira berbahagia,
mempelajari dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan secara dinamis dan aplikatif, serta menghayati dan mengamalkan nilai-nilai moralitas dan keharmonisan secara nyata dan konsisten. Seluruh warga sekolah Metta Maitreya menerapkan budaya sekolah yaitu 3 harmonis, 3 kasih, 3K, 3D, 5S, dan 5 No. Sekolah Metta Maitreya memiliki lokasi yang strategis, aman, dan representatif dengan pemantauan CCTV dan security 24 jam. Selain itu, juga memiliki berbagai fasilitas yang memadai untuk menciptakan suasana belajar mengajar yang nyaman, kondusif, aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Di antaranya, ruang belajar full AC, laboratorium komputer, laboratorium sains, perpustakaan, ruang musik, lapangan olahraga, UKS, toilet, hall, kantin, koperasi, lapangan parkir. Sekolah Metta Maitreya juga mendukung kreativitas peserta didik di bidang akademis maupun non-akademis melalui berbagai kegiatan seperti OSIS, ekstrakurikuler, outdoor study, field trip, happy hour, showtime, Show, Metta Fair, dan berpartisipasi dalam berbagai perlombaan dan olimpiade agar terbentuk mental generasi muda yang gigih dan tangguh, serta tetap mengedepankan pentingnya kepribadian yang berkarakter, bermoral, dan beretika, yang selaras dengan profil pelajar Pancasila Indonesia. Sekolah Metta Maitreya bersama mewujudkan Indonesia harmonis dunia satu keluarga, pasti bisa! Terima kasih Ibu sudah hadir di studio Manala Channel. Apa kabar Bu Suryati? Baik Pak, luar biasa. Pak Hasnan atas kesempatannya pada hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Mandala Online Channel karena sudah memberikan saya untuk dapat sedikit bincang-bincang dan sharing bersama Bapak di sini mengenai sekolah Metta Maitreya kita di Pekanbaru. Baik, kita akan awali dari sejarah singkat sekolah Metta Maitreya. Bu Suryati, silakan kita lihat dulu latar belakang ini sekolah Metta Maitreya Pekanbaru. Terima kasih atas kesempatannya Pak Hasnan. Jadi pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan salam dulu kepada semua pemirsa Mandala Online Channel. Salam kenal, bahagia, gembira, dan sukacita buat kita semua dimanapun berada. Nah, pertama sekali saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah singkat berdirinya Sekolah Metta Maitreya Pekanbaru ini. Jadi, latar belakang berdirinya Sekolah Umum Maitreya sebenarnya mulai dari para pencetus tokoh-tokoh agama Buddha Maitreya kita di Provinsi Riau. Dan waktu itu pada tahun 2004 mulai didirikan Yayasan Prasna Mitra Maitreya. Lalu setahun kemudian, yaitu pada tahun 2005, kita mulai dengan membuka sekolah untuk tingkat PAUD. Nah, pada tahun 2005 itu untuk tingkat PAUD, kita di angkatan pertama langsung membuka ada kelas KB, TKA, dan TKB dengan mana jumlah peserta didik pada saat itu adalah 57 orang, dan pada saat itu kita masih mengontrak satu rumah di Jalan Melur ya nomor 9. Lalu setelah itu 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2007, nah kita mulai membuka untuk tingkat SD pada saat itu kelas 1 dengan 2 rombongan belajar yang mana jumlah peserta didiknya adalah ada 41 orang. Dan sekali lagi kita kondisinya masih menumpang memakai di gedung Pusdiklat Bumi Suci Maitreya di lantai 1-nya. Nah, kemudian
baru kita pelan-pelan dari para pembina, pendiri pengurus yayasan kita semua berupaya untuk membangun satu gedung baru di kawasan yang sekarang telah menjadi tempat komplek ya Sekolah Meta Maitreya Pekanbaru, yaitu di Jalan Tuanku Tambusai, Komplek Puri Kasari. Nah, itu kita mulai menempati gedung baru pada tahun 2010. Nah, kemudian 2 tahun kemudian pada tahun 2012 kita membuka untuk tingkat SMP, yang mana pada saat itu juga kita mulai hanya dari kelas 7 dengan 2 rombongan belajar, jumlah peserta didik pada saat itu baru 31 orang. Kemudian 3 tahun selanjutnya pada 2015 kita langsung membuka SMK untuk menyambung dari anak SMP kita supaya bisa melanjutkan pendidikan ke SMK. Dan kita buka dengan 2 jurusan, yaitu jurusan akuntansi dan teknik komputer jaringan, yang mana total peserta didik pada angkatan pertama SMK kita berjumlah 33 orang. Lalu untuk kondisi saat ini ya 2022 jumlah peserta didik kita keseluruhan mulai dari tingkat TK, SD, SMP sampai dengan SMK yang kita punya 2 jurusan akuntansi dan teknik komputer jaringan itu totalnya berjumlah 1.188 orang, Pak. Mungkin itu sekilas ya sejarah bagaimana perjuangan dari orang tua kita, pendiri tokoh-tokoh pendiri kita yang telah bersusah payah sampai sekolah kita punya gedung yang sangat megah, ada 3 gedung sekarang di lokasi kompleks Sekolah Meta Maitreya Pekanbaru kita, Pak. Iya, jadi gedung PAUD-nya SD, SMP, SMK-nya ya, Bu Suryati ya. Jadi itu sebuah proses perjalanan dan perjuangan ya. Benar. Tidak terlepas dari para pendiri, pemuka kita, tokoh-tokoh kita pada awalnya. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Suryati. Jadi itu adalah latar belakang dari berdirinya Sekolah Meta Maitreya Pekanbaru. Jadi ini adalah sebuah proses yang panjang ya Bu Suryati ya. Benar. Dari dimana bangunan awalnya itu adalah dengan sistem kontrak, membangun untuk tingkat level PAUD dan TKA, TKB. Dan kemudian ini adalah semua pastinya kita melihat perjuangan dedikasi ya dari para tokoh-tokoh pemuka yang dimana pada awalnya berjuang untuk membangun berdirinya Sekolah Meta Maitreya Pekanbaru ini. Nah, Bu Suryati, kita akan lanjutkan untuk mengenai visi dan misi dari Sekolah Meta Maitreya Pekanbaru. Kami persilakan Bu Suryati. Oke, terima kasih Pak. Jadi sekolah kita Meta Maitreya, bahkan untuk seluruh sekolah umum Maitreya kita, se-Riau dan se-Indonesia, kita menggunakan satu visi yang sama, yaitu terwujudnya keindahan kodrati manusia. Yang mana dari pendiri kita ingin agar nanti anak-anak didik yang setelah tamat dari sekolah Meta Maitreya itu bisa memiliki kepribadian yang baik, karakter yang baik, seperti halnya kodrati manusia pada saat lahir. Jadi punya akhlak yang baik, punya budi pekerti yang luhur, bisa berbakti kepada orang tua, dan harapannya ke depannya bisa berguna juga bagi bangsa dan negara kita tentunya. Seperti itu, Pak. Kemudian itu untuk visi dan misinya ya, yang luar biasa sekali. Itu tadi begitu untuk visi, mulia ya. Visinya, Pak. Kita akan lanjutkan misinya, Bu. Ya, silakan Bu, misinya. Lalu untuk misinya sebagai penjabaran untuk agar kita bisa dapat mencapai visi dari sekolah tersebut, maka kita bagi menjadi 4 poin penting, Pak, yaitu yang pertama adalah menghargai harkat dan martabat diri. Jadi harapannya semua dari kita yang di sekolah, mulai dari guru, anak, juga orang tua, kita bisa saling menghargai dan mengerti bahwa kehidupan dan manusia ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi memang kita harus sama-sama menjaganya dengan baik, dengan menjaga kesehatan, baik itu jasmani dan rohani. Lalu yang kedua juga kita mengajak semua komponen sekolah untuk dapat menjunjung tinggi setiap nilai kehidupan. Makanya di sekolah kita ada satu budaya yang dari awal pendirian sekolah kita sudah membiasakan seluruh komponen di dalam sekolah untuk membudayakan pola hidup nabati sehat dengan bervegetarian selama berada di lingkungan sekolah. Lalu yang ketiga, kita ingin mengajak seluruh komponen sekolah untuk bisa mencintai alam atau re'ai tacuran,
Jadi kita mulai mengajak supaya anak-anak kita juga ke orang tua bahwasanya di lingkungan sekolah kita mengupayakan hidup hemat, juga untuk di rumah juga demikian. Jadi pemanfaatan sumber daya yang seperlunya, yang bisa kita hemat. Lalu untuk sampah segala macam kita upayakan, kita ajak anak-anak untuk pelan-pelan mulai mengolah menjadi ekoenzim dan ekobrik, pemilahan sampah. Itu yang selalu kita upayakan untuk pelan-pelan kita lakukan bersama. Lalu pada akhirnya impian kita semua dapat mewujudkan dunia satu keluarga. Karena kita tahu bumi kita ini, dunia ini milik dari semua suku bangsa dan kita hidup di dalam satu bumi yang sama. Maka kita harus bisa sama-sama untuk saling toleransi, bisa tenggang rasa dan saling menjaga bumi kita ini. Dan harapan kedepannya ya dengan terwujudnya dunia satu keluarga, maka tidak akan ada lagi pertikaian atau perselisihan dan dunia bisa damai sentosa dan harmonis. Seperti itu harapannya. Nah, Bu Suryati tadi bicara misalnya misi yang ketiga tadi untuk menghemat ini. Nah, menghemat di sini dalam artian apakah seperti air, kemudian juga listrik, ya mungkin spesifiknya seperti apa, Bu? Contoh apa yang misalnya program dari yang di Sekolah Meta Maitreya ini, Bu, dalam menjalankan misinya poin ketiga ini, Bu? Jadi kalau di sekolah memang meskipun ya karena kondisi kita di Kota Pekanbaru ya Pak ya, kalau sama sekali kita tidak menggunakan listrik, kipas angin atau AC kayaknya tidak memungkinkan dengan kondisi yang sangat panas ya. Namun kita tetap mengajak anak-anak untuk contoh kayak air, anak-anak mengisi air kita ada siapkan di sekolah seperlunya, tidak mubazir. Demikian juga dengan penggunaan air di toilet, di tempat cuci tangan dan sebagainya. Demikian juga dengan listrik mana yang tempat tidak dipakai ya kita padamkan. Lalu AC juga pada saat kita gunakan kita nyalakan, selesai kita gunakan kita padamkan, seperti itu. Jadi harapan kita dengan pembiasaan di sekolah anak-anak kita bisa melanjutkan pembiasaan baik itu ke rumah dan ke masyarakat, seperti itu harapannya. Sebuah budaya yang baik ya Bu ya. Oke, nah kita akan lanjutkan untuk program-program unggulan ini Bu dari Sekolah Maitreya Meta Maitreya Pekanbaru ini Bu. Seperti apa program-program yang banyak yang sudah dilaksanakan di Meta Maitreya School ini Bu? Ya mungkin kita sekilas ya Pak ya karena keterbatasan waktu. Oke, baik Bu. Jadi untuk program-program unggulan kita mulai dari TK, SD, SMP, SMK masing-masing ada program-program khusus karena menyesuaikan dengan perkembangan dari kebutuhan anak kita sendiri tentunya. Jadi kalau contoh misalnya untuk pembiasaan karakter baik di TK kita ada yang namanya Good Habit Challenge. Jadi anak-anak TK ditantang, kita kasihkan kesempatan untuk mereka melakukan pembiasaan baik. Hal-hal simple sepertinya mereka bisa tiap pagi bangun pagi, sikat gigi, sarapan pagi. Bisa ngomong selamat pagi atau cawan, good morning kepada orang tua, kepada guru. Nah, pembiasaan-pembiasaan yang di rumah itu kita minta bantu kepada orang tua sekalian kita untuk menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan orang tua. Bantu rekamkan, lalu nanti boleh kita bantu postkan untuk di sosial media di sekolah kita yang per tingkat ada. Seperti itu. Jadi kita tantang anak-anak bisa 21 hari mereka rutin melakukan pembiasaan baik dan setiap bulan itu akan berubah seperti itu. Misalnya untuk bulan ini menyapa orang tua, bulan depan mungkin mereka sikat gigi, bulan berikutnya lagi sarapan pagi. Nah itu contoh pembiasaan baik dengan yang sistem benar. Tema ya Bu ya, per ada tema, ada challenge-nya. Jadi kalau anak-anak bisa melakukan itu harapannya setelah 21 hari itu akan menjadi budaya untuk kehidupan mereka sehari-hari. Itu untuk yang tingkat TK. Lalu kalau untuk tingkat SD kita sudah mulai ada ekskul ya Pak ya. Baik itu mulai dari, karena di sekolah kita memang kita ada banyak kerjasama terutama dengan universitas dari Chungkuo. Jadi kita untuk kaligrafi Tionghoa kita ada rutin pembelajarannya setiap minggu buat anak-anak yang memang punya minat. Lalu kita juga ada mendatangkan guru native. Jadi memang karena sekarang teknologi kan cukup canggih, kita ada kondisikan, siapkan waktu anak-anak bisa belajar langsung tentang budaya, tentang pengetahuan bahasa Tionghoa dengan guru langsung dari Chungkuo seperti itu. Jadi kita ada kerjasama seperti itu.
Lalu juga untuk di SD kita untuk pembiasaan baik ya, moral etikanya, kita ada semacam survei ke anak-anak, gimana pembiasaannya, lalu kita guru-guru semua concern untuk selalu merimain dan mengingatkan anak-anak agar hal-hal yang menjadi pembiasaan baik itu tidak ditinggalkan. Dan kita juga komunikasi dengan orang tua untuk cross-check apakah mereka memang di rumah ada juga melakukan hal serupa seperti itu. Nah, kalau untuk tingkat SMP dan SMK, karena anak-anak sudah usianya jauh lebih besar dan sudah menuju ke dewasa, kita mulai challenge anak-anak untuk memikirkan ke depannya mereka ingin menjadi seperti apa. Makanya untuk tingkat SMP SMK lebih banyak untuk pengembangan karir mereka. Jadi untuk ekskulnya, untuk program-program kita lebih sudah ke kayak Inggris, lalu ada semacam lomba, kita ada buat Meta Got Talents. Jadi anak-anak bisa bebas berekspresi gitu kan, menggali bakat-bakat terpendam mereka gitu. Kalau di SMP sudah banyak kegiatan-kegiatan seperti itu, termasuk olahraga, nanti ada klub futsal, basket, wusu dan sebagainya. Sesuai dengan kira-kira kita lihat, oh anak tahun ini kayaknya lebih sukanya ke sini. Kita coba akomodir dan kita fasilitasi dari guru-guru kita, dan kita datangkan juga untuk guru-guru dari luar sesuai kebutuhan. Lalu untuk SMK lebih jauh lagi sudah mulai pengembangan karir. Jadi kita ada kerjasama dengan universitas-universitas juga. Ya salah satunya yang tadi ya dengan Bu Rida dari STAB juga kita ada untuk promosi ke sekolah, sehingga anak-anak SMK kita punya lebih banyak pilihan. Kalau melanjutkan karir ada pilihan karena SMK mereka sudah punya skill untuk bekerja. Nah, kalau mau melanjutkan ke perguruan tinggi mereka juga punya banyak pilihan. Nah, bisa dari yang lokal, lalu yang di dalam negeri kita Indonesia, bahkan dari luar negeri juga kita sering ada nanti promosi entah dari Taiwan, dari Chungkuo gitu ya. Nah, terus kita ada memberikan ini tes bahasa Inggris kalau anak-anak nanti ingin mempersiapkan diri untuk kuliah ke luar negeri. Ada tes TOEIC juga untuk anak kelas 11 dan kelas 12 kita setiap tahunnya. Seperti itu. Jadi memang kita mulai arahkan anak-anak untuk kehidupan nyata nanti di masyarakat, di pekerjaan mereka. Dan tanpa kita melupakan juga yang paling dasar bahwa mereka harus tetap lebih memperhatikan masalah akhlak dan tingkah laku serta bakti mereka kepada orang tua tentunya. Artinya budi pekertinya ya. Benar, ya? Tetap kita upayakan itu terus. Jadi makanya kadang-kadang mungkin ada 1-2 anak, aduh kalau di sekolah Meta ini guru-gurunya ini ya terlalu perhatian, ketat kali, kami dilarang ini, dilarang itu gitu. Rambut nggak boleh dicat, rambut harus rapi segala macam. Pakaiannya juga, kuku nggak boleh panjang, seperti itu. Jadi memang kita ingin mengajak anak-anak bisa hidup sesuai tadi visi kita, bisa mencerminkan keindahan kodrati dari manusia. Karena sederhana itu alangkah menjadi lebih indahnya, dan anak-anak bisa memancarkan kemurnian dari perilaku mereka, dari hati mereka. Seperti itu harapannya. Iya, luar biasa ya, begitu banyak program-program unggulan ya dari Sekolah Meta Maitreya yang sudah dijelaskan sama Bu Suryati, baik itu di bidang akademik maupun yang non-akademik ya. Oke, nah Sobat-Sobat Mandalan Channel, selanjutnya kita akan mendengarkan sharing dari Bu Suryati mengenai prestasi nih dari Sekolah Meta Maitreya ini, baik itu dimulai dari level TK, PAUD TK sampai dengan level SMK. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Nah kalau untuk prestasi mungkin kalau saya jelaskan di sini panjang lebar kayaknya waktu kita juga terbatas ya Pak ya. Boleh mungkin saya sekalian promosi ngajak Bapak Ibu kita semua yang bergabung di Mandala Online Channel ini, boleh langsung cek ke sosial media di sekolah kita ya, di IG kita punya, lalu juga di YouTube, kegiatan-kegiatan sekolah banyak kita sharingkan di YouTube. Di IG kalau anak-anak yang berprestasi ada juara, memang kita postkan juga supaya sebagai penghargaan juga, kebanggaan buat orang tua. Jadi bisa tahu juga. Jadi kalau mengenai prestasi, IG-nya Bu, bisa dilihat di mana tadi Bu? IG-nya di Sekolah Meta Maitreya, disambung semua tulisannya ya. Sambung Sekolah semua, Meta Maitreya ya. Lalu kalau di YouTube Meta Maitreya School,
Nah, atau boleh juga langsung visit ke website sekolah kita yang di www.metamaitreya.sch.id seperti itu. Jadi semua kegiatan kita bisa lihat di sana. Juga IG kita udah langsung kita link juga. Kalau mungkin untuk orang tua yang level-level mungkin seperti usia kita ini Pak, ke Facebook ya Pak ya. Di Facebook juga ada. Oh ya, Facebook iya. Kalau anak-anak muda kan lebih main IG, TikTok ya Pak ya. Iya, kalau anak zaman now kan lebih banyak ke TikTok. Benar. Kalau kita mungkin masih mainnya di Facebook gitu kan. Jadi kita linkkan juga ke Facebook seperti itu. Ada juga lah IG ya kan. Iya. Nah, kemudian juga di YouTube. Jadi lengkap ya, di Facebook, IG maupun di YouTube ya dari Meta Maitreya School. Nah, kemudian Ibu, nah kan banyak nih prestasinya sangat banyak. Nah, mungkin ada beberapa ini Bu yang selalu yang paling menonjol Bu. Boleh Ibu sharingkan kepada kita di sini. Silakan Ibu. Oke. Boleh, kalau untuk di tingkat ya TK SD mungkin kita nggak usah ngomong terlalu banyak karena biasa anak-anak ya bakatnya lebih ke nyanyi, menggambar, mewarnai, nari seperti itu kan. Nah mungkin karena biasanya orang tua kalau melihat satu sekolah inginnya nanti setelah tamat anak saya bakal kemana. Mungkin kita lebih ngomong langsung ke tingkat SMK kita ya Pak ya. Jadi SMK kita meskipun kita sekarang baru punya 2 jurusan, akuntansi dan teknik komputer jaringan, tapi anak-anak dari sekolah kita di SMK ini untuk perlombaan mau di bidang akuntansi, mereka ikut olimpiade kemarin itu sampai sudah ke nasional juga ya lumayan bisa dapat sampai di juara 2 seperti itu untuk olimpiade akuntansinya. Juara 2 nasional. Benar. Lalu untuk jurusan teknik komputer jaringan mungkin kadang-kadang kan orang tua berpikir, aduh TKJ anak-anak mau ngapain sih nanti manjat-manjat pasang internet segala macam. Tidak seperti itu. Kalau di SMK kita meskipun jurusannya TKJ karena sekarang kan sudah kita mengadopsi kurikulum merdeka. Jadi ada mata pelajaran yang memang kita sesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha nanti dan dunia industri tentunya sesuai dengan kebutuhan anak kita adjust. Jadi anak-anak kita juga menang lombanya itu bukan hanya di komputer jaringan, tapi mereka bisa menang di desain, di multimedianya juga seperti itu. Kemarin di TKJ juga ada menang lomba untuk yang di desain-desain seperti itu gitu loh Pak. Jadi kalau untuk siap ke lapangan, mau kerja bisa, kalau mau lanjut kuliah juga oke. Dan ini nanti di bulan depan ini ada juga mereka akan lanjut ada ikut beberapa perlombaan yang tingkatnya lumayan sudah mulai skala ini ya skala regional se-Sumatera atau ada yang sampai ke skala nasional seperti itu. Jadi memang pelan-pelan kita mulai terus kembangkan karena yang namanya di sekolah Pak terus terang kita nggak bisa lihat 1-2 hari. Memang harus continue dan terus seperti itu. Ya, itulah pendidikan ya Bu, tidak bisa instan. Semuanya berproses dan berkesinambungan. Iya. Jadi Bu kalau misalnya untuk tahun pembelajaran baru ini Bu, kalau misalnya ada orang tua ingin mendaftarkan anaknya, bagaimana Bu sistem dan syaratnya Bu? Oke, kalau untuk pendaftaran sebenarnya untuk tahun pembelajaran 2023-2024 kita sudah mulai buka dari tanggal 10 Oktober kemarin Pak. Untuk gelombang 1 dan gelombang 1-nya akan kita tutup di 31 Desember 2022 ini. Nah itu kalau untuk pendaftaran, kalau yang misalnya nggak mau repot atau kurang waktu untuk ke sekolah, bisa langsung lewat website kita bisa. Nanti baru kita hubungin lagi karena kita sudah ada menyiapkan link. Atau mau datang langsung ke sekolah juga boleh. Nah untuk promosi kita karena kondisi dari pandemi COVID kemarin sampai sekarang perekonomian terus terang belum terlalu stabil ya. Jadi kita ada memberikan potongan untuk pengembangan sarana dan prasarana itu 50 plus 50 Pak. Untuk gelombang 1 ini. Oh, gede ya Bu ya. Besar sekali loh Sobat-Sobat Mandala Channel. 50 plus 50. Berlaku sampai 31 Desember 2022 ini untuk gelombang 1. 31 Desember 2022. Jangan sampai ketinggalan Sobat-Sobat semuanya. Ya. Untuk gelombang berikutnya bagaimana Bu? Gelombang berikutnya potongannya sudah tentu akan mengecil. Jadi tidak 50 plus 50 lagi ya. Dan itu hanya berlaku untuk 2 bulan ya sampai dengan 28
Februari 2023. Itu untuk gelombang kedua 50 plus. Enggak, 50 doang. Oh, 50 doang. Nah. Iya, yang plus Plusnya sudah di gelombang plusnya satu. tuh udah Sudah tidak di ada gelombang lagi. satu. Hanya berlaku kalau mau yang 50 plus 50 itu hanya sampai 31 Desember 2022 Oke. ini. Ya, itu ya Bu ya untuk pendaftarannya bisa melalui websitenya ya Bu ya. Bisa, atau Oke. kalau mau kontak ke nomor sekolah kita juga bisa, kita ada kontak numbernya untuk masing-masing tingkat dan semuanya itu di IG kita juga bisa dikomunikasikan. Jadi tinggal ketik Meta Maitreya, nanti udah ada keluar yang tingkat TK, tingkat PAUD, SD, SMP, SMK ada di sana. Oke. Kalau Jadi- untuk nomor telepon mungkin kalau repot menghubungi setiap tingkat, untuk informasinya boleh ke nomor yayasan kita di 0812 6163 9335. Namun kalau mau informasi detail masing-masing tingkat, ya alangkah baiknya bisa ke nomor tingkat masing-masing. Dan itu semua di website kita sudah tersedia. Oke, jadi bisa Seperti melalui ke Benar. medsosnya ya, di Iya, IG-nya ataupun di websitenya, Benar. kemudian juga ke yayasannya ya. Tadi Ibu Bisa, nomor bisa. yayasannya tadi Ibu bisa Kosong. nanti untuk ke yayasannya bisa di spesifik lagi ke pertingkatnya, Ke tingkat, yang benar. hubungi ke nomor pertingkatnya, Benar. baik itu TK, SD, SMP maupun SMK Meta Maitreya. Boleh Ibu ulangi sekali lagi nomor yayasannya Ibu? 0812 6163 9335. Oke, itu nomor handphone yayasan dari Yayasan Prajna Mitra Maitreya. Bu, kita akan lanjutkan Bu, ini harapan kedepannya Bu dari Sekolah Meta Maitreya Pekanbaru ini Bu, seperti apa Ibu? Boleh. Harapan kedepannya tentu kita ingin agar sekolah kita Meta Maitreya bisa yang jadi number one ya, untuk paling tidak seriau lah ya. Maksudnya number one bukan berarti kita ingin bersaing dengan sekolah lain, bukan demikian. Tapi number one dalam arti kita bisa terus meningkatkan pelayanan kita kepada anak-anak kita, bisa memberikan yang terbaik. Dan harapannya anak-anak tamatan kita bisa menjadi tamatan yang memang punya kualitas, moralitas, perilaku yang baik tentunya. Dan pada akhirnya bisa berguna untuk masa depan sebagai penerus bangsa kita tentunya, seperti itu. Wow, luar biasa ya. Jadi bukan hanya soal kualitas, tapi juga moralitas dan juga siap untuk terjun ke dunia kerja sesuai dengan kebutuhan ya, baik di industri ya maupun sesuai dengan kebutuhan pangsa pasar yang membutuhkan. Jadi siap untuk bekerja. Ya, baik. Selanjutnya, Ibu kita persilakan untuk closing statement dari Ibu Suryati kepada sobat-sobat Mandala Online Channel. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kru ya Mandala Online Channel atas kesempatannya. Lalu juga kepada semua pemirsa dimanapun berada. Nah, jadi closing statement saya mungkin lebih ke ini ya, untuk kita semua mudah-mudahan dapat mempercayakan anak-anaknya untuk dititipkan ke Sekolah Meta Maitreya untuk dapat kita didik bersama, karena harapannya anak-anak yang nanti tamat dari Sekolah Meta Maitreya bisa menjadi penerus bangsa yang punya karakter, akhlak mulia, dan juga bisa berbakti kepada orang tua dan berguna bagi nusa dan bangsa. Mungkin itu Pak harapan dari kita. Terima kasih Bu Suryati untuk sharingnya. Sobat-sobat Mandala Online Channel, kita sudah bersama-sama mendengarkan sharing dari Ibu Suryati selaku Sekretaris 2 dari Yayasan Prajna Mitra Maitreya. Sudah sharing dan memperkenalkan kepada kita tentang Sekolah Meta Maitreya Pekanbaru. Sobat-sobat Mandala Online Channel, sampai di sini untuk Sobat-sobat Mandala Online Channel, sampai di sini untuk sharing time talk show dari Mandala Online Channel bersama saya Hasnan. Kita akan berjumpa kembali di sharing time talk show berikutnya. Terima kasih kepada pembina Mandala Online Channel Ibu Rosaria dan terima kasih kepada kedua narasumber kita yaitu Ibu Rida Jelita dan Ibu Suryati. Terima kasih kepada seluruh pemirsa dan sobat-sobat Mandala Online Channel, semoga semuanya selalu sehat dan bahagia.
no matter